Queen Tarot Semesta. Akhirnya aku beli tripod baru. Semoga bisa lebih baik ya teman-teman. Halo semuanya, kembali lagi dengan Queen Tarot Semesta. Hari ini kita akan fun reading dengan teman-teman yang terima kasih sudah request. Ini aku bikin request kalian lagi tentang apakah dia benar-benar mencintaiku atau tidak ya. Apakah dia benar-benar mencintaiku atau tidak. Dan ini aku langsung bikin dua tema sekaligus. Pertama, apakah dia benar-benar mencintaiku atau tidak, dan apakah dia akan menghubungiku dalam waktu dekat ini. Oke, jadi teman-teman terima kasih yang udah request. Aku sangat berterima kasih pada teman-teman. Sekarang kita akan masuk readingannya. Oh ya, kalau kalian suka videonya jangan lupa like, subscribe, komen, nyalakan notifikasinya, klik tombol subscribe yang merah. Lalu semoga kalian bisa menyukai video-video uploadanku. Kalau kalian ingin personal reading, kalian bisa cek deskripsi, ada line, ada WA, harganya sudah tertera ya. Ini hanya fun reading, general reading, bisa resonate, bisa tidak, tergantung energinya. Bisa juga kebolak-balik, dan bisa juga itu adalah energi kamu yang masuk ke dalam situ. Gitu. Jadi tenang aja. Kalau belum resonate, berarti bukan energi kamu, gitu ya. Dan aku harus perlu ingatkan kepada teman-teman, kalau ini hanya general reading ya, please jangan terlalu dibawa baper ya. Oke. Kalau gitu kita akan ambil filenya untuk apakah dia benar-benar mencintaiku, yang tema pertama ya. Mungkin agak lama ini, jadi mohon maaf kalau durasinya panjang. Oke, kalian ingin aku panjang kan? Oke. The Tower. Apakah dia mencintaiku? Two of Cups, Two of Wands. Oke, apakah dia mencintaiku? Seperti biasa, kalian disuruh milih satu file ya. File pertama, file kedua, file ketiga, silahkan memilih menurut insting kalian. Setelah itu aku akan membacakan fun reading buat kalian. Oke, ini file 1, ini file 2, ini file 3. Kalau sudah, kita mulai dari The Tower. Kita singkirkan Two of Cups sama Two of Wands. Aku taruh sini, taruh atas. Nah, oke. The Tower. Apakah dia benar-benar mencintaiku? Sepertinya di sini energinya ada yang sedang memblocking antara kamu atau dia. Ada yang sedang menjaga jarak, menutup diri, membentengi diri, dan tidak ingin berkomunikasi. Oke, kalau gitu kita lihat tarotnya. Semoga ada yang hal baik di sini gitu. Aku juga berharap untuk kalian semua. The Chariot, Six of Swords, Seven of Swords. Kenapa aku tiba-tiba blee? Six of Wands. Sih, ada yang lagi ngeblocking, bener kan dugaan aku? Ayo, kamu nih, gimana sih? Eight of Cups. Eight of Pentacle. One more card.
bisa lega. Three of Swords. Oke. Di sini yang aku lihat, apakah dia masih mencintaiku? Jelas, iya. Jelas banget. Cuman di sini entah dia sedang menjaga jarak dari kamu karena mungkin dia energinya mantan, ya. Ini energinya mantan. Dia itu lagi berusaha berdiri, menjadi orang yang kokoh di sini, orang yang bijaksana, menjadi orang yang tenang, orang yang berwibawa. Sekarang dia lagi berusaha untuk mengambil semua hal yang mungkin dia lewatkan selama ini. Misalkan selama ini dia kurang hati-hati dalam bertutur kata, kurang hati-hati dalam bertindak. Yang aku lihat di sini dia lagi berusaha mengambil semua yang sudah terjadi, berusaha berpikir ulang, dan dia berusaha untuk mencari apa arti kehidupan buat dia. Di sini dia lagi berusaha untuk fokus dengan tujuan hidup. Tapi yang kulihat dia masih mencintai kamu. Tapi dia lagi memblocking kamu karena mungkin kalian berdua putus karena alasan. Entah kalian sudah tidak ada kecocokan, sudah tidak ada rasa, sudah tidak ada perasaan. Tapi yang aku lihat dia masih menyayangi kamu. Dia masih berharap sama kamu. Ada Eight of Cups. Rasanya dia tuh masih pingin melihat kamu dari jauh. Walaupun banyak pilihan di depan dia, tapi dia masih pingin mencoba melihatmu, menerawang kamu dari jauh, nge-stalking kamu. Setidaknya kalau kamu baik-baik saja, dia akan senang gitu. Dia senang. Jadi walaupun kadang kan cinta itu nggak bisa bersama, nggak bisa dipaksakan, nggak bisa disatukan, nggak bisa, pokoknya ada rasa cinta tuh yang nggak bisa bersatu. Jadi di sini dia merasa kalau cintanya kalian itu ibarat kata Romeo and Juliet gitu. Walaupun nggak bersatu antar sosial, tapi hati masih tetap bisa bersatu gitu. Walau nggak bisa nyatu dalam ke dunia nyata ya, cuman hati kalian masih nyatu gitu. Dia tuh sakit hati, dia tuh patah hati, ada Three of Swords. Sebenarnya dia tuh patah hati karena dia harus jauh dari kamu, dia harus pergi melangkah dari kamu untuk menstabilkan dirinya. Yang aku lihat malah dia berharap suatu hari bisa ketemu kamu lagi. Dia masih mencintai kamu jelas. Cuman dia harus membuat pilihan. Karena faktor kamu ingin mencari orang yang stabil, kamu ingin mencari orang yang bisa memenuhi kriteria kamu, bisa misalkan. Dan dia dulu mungkin belum bisa menjadi orang yang memenuhi standar keinginan kamu. Jadi dia harus menstabilkan diri kamu. Dia harus memilih antara dua pilihan, menstabilkan dirinya dulu atau mau milih kamu. Dia sebenarnya awalnya ragu, ada Two of Wands. Cuman setelah dia pikirkan baik-baik, dia harus memulai itu dari nol. Dia harus beranjak. Dia harus mengkokohkan dirinya. Baru dia Age of Pentacle, sukses. Dia harus melewati takdir, bersakit-sakit dahulu. Jika mungkin kamu adalah jodohnya, dia akan kembali. Dia mikirnya gitu. Cuman kalau misalkan kamu udah bersama orang lain, berarti dia harus sudah bisa mengikhlaskan kamu. Ada Three of Wands. Jadi intinya di sini aku lihat dia masih mencintai kamu. Ya, apakah dia masih mencintaiku? Ya, dia masih mencintai kamu. Cuman banyak pilihan yang harus dia lakukan. Ya. Karena hidup itu bagi dia seperti roda berputar. Roda berputar yang gak bisa enak terus,
pasti ada fase dimana dia akan jatuh gitu. Oke, sekarang aku mau lihat apakah dia akan menghubungi kamu. Oke. Apakah dia akan menghubungi kamu? Knight of Cups, Three of Wands, the Moon, Ten of Pentacle. Mohon maaf aku lagi banyak salah ngomong. Justice. Oke. Yang aku lihat di sini, apakah dia akan menghubungimu lagi? Untuk saat ini tidak. Tapi dia akan menghubungimu jika waktunya tepat. Kenapa aku bilang tidak? Dia masih ingin menstabilkan dirinya walaupun berat buat dia. Tuh ada Three of Wands. Dia tuh jujur berat hatinya. Berat untuk menghubungi kamu karena dia berusaha untuk ngeblocking diri kamu dari dia. Karena kalau misalkan dia ngelihat kamu, dia malah baper sendiri. Dia malah nggak bisa menenangkan hatinya. Hatinya tuh begitu besar buat kamu. Perasaannya dia tuh begitu besar buat kamu. Dia nggak mau hatinya rapuh mendadak kalau misalkan dia berhubungan dengan kamu. Dia pingin menstabilkan dirinya dulu, makanya dia nggak menghubungi kamu. Jadi apakah dia masih mencintaiku? Iya, tapi dia nggak mau menghubungi kamu saat ini. Dia ingin sendiri, ingin menyendiri, karena dia takut kalau misalkan dia menghubungi kamu ada rasa galau lagi, rasa pingin bersama lagi, rasa ingin balikan lagi. Jadi dia ada ketakutan yang sebenarnya harusnya nggak dia pikirkan gitu loh. Dia takut kalau misalkan dia bersama kamu saat ini, yang dia pikirkan dia nggak konsentrasi sama hidupnya dia nggak konsentrasi dengan kestabilannya dia, karena dia masih minder sama kamu, sedangkan kamu udah di atas jauh melampaui dia. Nah, namun di saat dia udah beranjak, dia udah mateng, dia udah punya kestabilan, insya Allah dia akan ada menghubungi kamu, karena kartu The Justice ini merupakan keadilan dimana dia akhirnya bisa menemukan sebenarnya apa yang dia cari di dalam hidup dia, yaitu bersama dengan kamu, menstabilkan hubungan bersama kamu. Make the effort. Great love is worth taking the step you going to take. Kamu harus banyak sabar. Dia masih mencintaimu, tapi tunggu dia. Kalau kamu yang pilih PL1, kamu jangan terburu-buru mencari cinta yang lain. Aku takutnya saat dia sudah berusaha untuk mengejar kamu malah bersama yang lain. Itu malah bikin dia patah hati, bikin dia sakit hati, bikin dia sia-sia pengorbanan dia. Apalagi sama kamu harus bersikap sabar aja. Kamu tunggu dia sampai waktunya tepat. Kamu setidaknya nanya basa-basi apa kabar. Soalnya aku lihat dia masih ngeblocking kamu karena dia minder sama kamu. Dia masih tersakiti karena di pikirannya dia tuh kamu tuh udah
matang, kamu udah orang yang hebat, tapi dia tuh belum. Makanya dia tuh masih takut buat mencari jati dirinya. Padahal sebenarnya dia tuh orang yang hebat kalau aku bilang. Dan untuk dia, ada your hard work is paying off. Ini semuanya akan terbayarkan jika dia sudah berani menstabilkan dirinya. Kayaknya di sini kamu sama dia harus berjanji deh. Mungkin kalau kalian sudah bertemu orang ini, di antara kalian harus berjanji, harus bisa dewasa di sini. Komitmen ini harus dijaga. Soalnya kalau misalkan salah satu dari kalian yang komitmen yang nggak dijaga, udah sia-sia ini semua perjalanan dia. Jadi di sini dibutuhkan pendewasaan, komitmen, hubungan yang stabil. Kalau misalkan dia ngeblocking kamu, wajar, dia masih sakit hati. Mungkin kamu yang mutusin dia, atau dia yang minder sama kamu. Tapi aku lihat buat dia akan berusaha keras untuk menstabilkan dirinya dan untuk bisa bikin kamu percaya kalau dia itu bisa lebih baik dari sebelumnya. Oke, seperti itu yang file 1. Semoga kalian bisa lebih fun, lebih tenang, lebih relax, dan jangan gegabah kalau mengambil suatu keputusan ya. Oke, ini hanya fun reading ya. Balik lagi, jangan lupa like, subscribe, komen. Kita lanjutkan ke file nomor 2, Two of Cups. Two of Cups mean kalian adalah sepasang kekasih, kalian dipertemukan, dan mungkin orang yang sedang kalian pikirkan saat ini bisa jadi orang yang kalian sayangi. Iya cie. Apakah kalian akan bersama atau tidak? Apakah dia mencintaimu? Apakah dia menyayangimu? Wih, Age of Cups. Mantap kan? Buka-buka langsung Age of Cups. King of Wands. Apakah dia mencintaimu? Licin loh kartunya. Sumpah. The Moon. Nine of Wands. Ten of Pentacle. Jangan-jangan hubungan aku sama dia ini orang yang sedang aku pikirkan. Nine of Pentacle. Ten of Pentacle, Nine of Pentacle. Ini The Emperor. Ten of Cups. Serius? Eight of Pentacle, one more. Jangan sampai Queen ya. Kalau sampai Queen udah jelas ini aku sama dia yang lagi aku fokuskan saat ini, orangnya itu. Oh my god, this is really. Oh god, jangan dong. Aku lagi berusaha jangan ntar ketahuan. Lagi dia tahu. Ace of Swords. Oke, untung bukan Queen. Oke. Yang pilih file nomor 2, Two of Cups, the bottom of the deck. Two of Cups. Oh my god, this is what's happening here.
Oke. Yang aku lihat di sini, eh, kamu melihat dia, apakah dia mencintaiku? Ada peluang. Orang yang kalian pikirkan saat ini mencintaimu, ya. Kalian itu punya kesamaan banyak, kalian itu punya kendali banyak, sifat yang sama, hobi yang sama, apapun itu. Kalian adalah dia itu adalah king of wands, dan kamu itu memiliki perasaan yang besar. Ibarat kata kamu melihat dia sosok yang sempurna gitu. Cuman dia itu sebenarnya the moon. Dia itu walaupun kelihatan sempurna, tapi sebenarnya dia itu orang yang misterius. Yeah. Bagi kamu tuh dia misterius, terus dia tuh segalanya. Terus kalian berdua tuh kayak tiba-tiba gitu loh. Jadi kalian tuh abis putus cinta, tiba-tiba tuh dia datang ke kehidupan kalian. Terus sering ngobrol, ternyata kalian tuh punya kesamaan, bahkan dia lebih mapan dari kamu. Terus dia orang yang misterius. Terus dia orangnya kayaknya teliti banget sih. Dia orangnya bisa mengambil peluang. Terus dia sama kamu tuh kalian tuh kayak ibarat kata emang sudah ditakdirkan bertemu deh. Cuman karena kamu tuh pekerja keras, dia pun juga pekerja keras. Jadi kayak kalian tuh di momennya, di saat kalian berdua tiba-tiba ketemu, jrek, gak ada angin, gak ada hujan gitu. Entah itu sebuah pertemuan yang gak disangka-sangka. Kalian pernah mikir gak sih kalau misalkan kalian dipertemukan sama orang yang, kok nih orang tiba-tiba datang ke kehidupan gue ya, kok tiba-tiba sama ya, apa yang kurasa tuh sama dia yang kurasa, dia rasa. Dia mencintai gue atau enggak ya? Iya, dia mencintaimu gitu kan. Gila. Dan ini aku baru ngerasa, baru kepikiran, ini tuh kenapa ada two of cups gitu, dua-duanya tuh two of cups gitu, melambangkan hubungan yang emang kalian udah ditakdirkan. Gila, sumpah ini sih. Kamu itu seorang pekerja keras, kamu itu udah matang. Nine of Pentacle. Bagi kamu seorang wanita, kamu karirnya bagus, gitu kan? Kamu udah sukses dalam karir, kamu bisa segala hal, baik materi, baik pekerjaan, skill. Dia adalah emperor, gitu loh. Dia adalah orang yang bijaksana, terus dia bisa memberikan kamu kebahagiaan, karena sepertinya kamu sama dia tuh udah ditakdirkan bersatu. Jadi dia mencintaiku atau enggak? Iya, dia mencintaimu. Dari two of cups dapat 2 aja, ini udah kelihatan dia mencintai kalian. Dan dia akan menghubungi, of course. Mungkin kalian lagi chat-chatan sekarang, jadi dia akan menghubungi ya. Terus kalian lagi berkontak-kontakan, malah yang aku lihat. Mana ada Eight of Pentacle lagi. Kalian tuh ada Age of Swords, perasaannya gede, keinginannya besar, fokusnya juga bagus. Tinggal kalian tambah rasa cinta kalian gitu loh. Tinggal ditambahin, di dalam situ ada rasa cinta. Ini kayaknya lagi sama-sama fokus karir yang kulihat. Kamu fokus karir, dia fokus karir. Jadi belum into interest ke love. Cuman di sini ada perasaan cinta gitu loh. Yang aku lihat ada perasaan cinta di mana kalian berdua itu akan menemukan sebuah titik di mana kalian akan saling memahami perasaan cinta itu sendiri. Saling memahami apa yang disebut cinta itu sendiri. Jadi apakah dia akan segera menghubungimu? Iya, dia akan menghubungimu. Cuman untuk sekarang kayak kalian lagi fokus karir. Walaupun kalian saling berhubungan, tapi chatnya mungkin, teleponnya seadanya, waktunya untuk ngobrol seadanya. Cuman
dia itu pasti mencintaimu gitu. Kita lihat oracle cardnya. Jatuh. Aduh, ini lucu sih. Aku ngerasa ini tuh the moment yang nggak aku sangka-sangka. Ada Two of Cups 2 kali. Aku tuh belum pernah dapetin kartu yang segini banget. Make this effort. Great love is worth taking the step you going to take. Ya, you going to take. Ya, di sini kamu harus lebih relax malahan. Jangan terburu-buru. Ini pesannya, gitu kan? Ini pesannya, jangan terlalu buru-buru. Soalnya kalian kayak udah dapet kayak perasaan cinta sesungguhnya yang aku lihat. Ada. Oh. Di sini sih emang harus menenangkan hati dulu. Kamunya juga menenangkan hati. Dianya juga sibuk karir dulu sih kalau aku pikirkan di sini. Kok yang keluar ini? Belum aku shuffle baik nih. Engagement. Oh, no. Ada suatu pertunangan. Cie, yang pilih pile 2, kalian akan segera melangsungkan pertunangan. Bagus nih buat hubunganmu dan dia. Semoga kalian diberikan kelanggengan ya. Dan aku lihat akan ada kebaikan di antara kalian berdua sih. Two of Cups 2 kali, gila. Terakhir, balance spirituality and practicality. Jangan pernah menyerah, dan ini harus difokuskan untuk spiritual. Sekarang kamu banyakin berdoa aja, karena ini energinya bagus, positif. Jadi Allah semesta menyuruhmu untuk lebih banyak berdoa agar hal ini tercapai. Menarik sih, kalian berdua tuh sama-sama suka tapi lagi fokus karir, dan dia akan menghubungimu. Oke, of course dia akan menghubungimu ya. Oke. Semangat terus pile 2, sukses ya. Jodohmu sudah di depan mata. Terima kasih. Kalau kalian suka langsung like, subscribe, comment, and share. Bagikan videonya, nyalakan loncengnya ya, subscribe-nya. Dan ini hanya fun reading. Oke. Kita lanjut ke pile terakhir. Two of Wands. Ya. Memilih seseorang dan seseorang. Paling gak suka gue antara dua pilihan. Kalau antara dua pilihan tuh berat cuy. Serius. Beratnya di kamu, beratnya di dia. Dianya sih enak, dianya pusing, kamunya juga pusing. Cintanya harus dibagi, dianya harus membagi cinta. Dia mah enak, disukain cewek, tapi tetap aja harus membagi cinta ya kan. Ten of Wands, Wheel of Fortune, The Hangman. Ya, azan. Sebentar. Page of Cups, Seven of Wands, Seven of Pentacle, Two of Wands. No, dapat 2 lagi Two of Wands. Tadi Two of Cups, ini Two of Wands. Nine of Cups,
King of Pentacle, Five of Cups. Oke. Yang pilih pile nomor 3 azan bentar. Aku agak pelan-pelan dulu. Ya. Aku pause dulu, abis azan kita lanjut lagi ya. Aku lanjutkan yang pile 3, azannya udah mau berhenti. Jadi yang pile 3, apakah dia mencintaiku? Untuk saat ini dia udah move on. Untuk kembali kepadamu kayaknya susah deh. Kamu harus karena dia harus memilih lagi. Tuh ada Two of Wands 2 dan cuman keberuntungan yang akan berpijak. Jadi di sini kalau misalkan dipaksa juga ada Ten of Wands yang akan sepertinya berat banget, soalnya dia itu energinya udah nggak bisa ke kamu. Kalau misalkan dipaksa juga ada Hangman, akan ada sebuah kepura-puraan di dalamnya, karena yang aku lihat dia sebenarnya nggak benar-benar tulus sama kamu, nggak benar-benar sayang sama kamu, karena dia selama ini fake mencintai kamu. Jadi dia tuh benar-benar nggak serius, nggak tulus sama kamu. Perasaan dia tuh benar-benar nggak benar-benar tulus ke kamu gitu loh. Dia hanya berharap kamu itu mungkin bisa memberikan yang terbaik, hidup yang layak. Cuman untuk dia kembali ke kamu atau dia mencintai kamu, sepertinya tidak ada. Hanya keberuntungan yang terjadi. Kalau misalkan dia dibukakan pintu hatinya, mungkin akan terjadi. Cuman kalau tidak dibukakan berarti emang bukan takdir ya. Soalnya aku lihat ada Ten of Wands, ada Hangman, sebuah kepura-puraan yang terjadi selama ini, dan dia nggak benar-benar serius sama kamu. Apalagi menjalin hubungan dengan hal kayak gini kan itu adalah tidak menyenangkan. Dan di sini balik lagi, kamu merasa kamu yang harus keluar dari suasana hati ini, kamu yang harus memulai suatu kehidupan yang baru. Ada Page of Cups juga, kamu harus membuka lembaran baru, membuka perasaan baru, dan kamu tidak boleh menyerah, karena yang aku lihat kamu udah terlalu terbutakan cinta sama dia. Jadi dia itu hanya bermain-main, hanya berpura-pura gitu. Untuk saat ini dia hanya fokus karir untuk saat ini. Dan dia sebenarnya udah ada orang yang disukai lagi, bukan hanya kamu. Makanya ada Two of Wands 2 kali tuh. Two of Wands 2 kali. Karena dia ini sebenarnya nggak menyukai kamu banget, cuman kayak dipaksakan untuk mencintai kamu, dipaksakan, kayak hatinya tuh kayak dipaksakan. Ya udahlah sama dia aja. Ya udahlah, mungkin dia sayang sama gue, karena mungkin kamu udah menunjukkan rasa sayang kamu ke dia hingga akhirnya dia sudah ya udahlah sama dia aja gitu. Ada kepura-puraan di sini. Apakah dia mencintaiku? Tidak. Sejujurnya tidak. Nah, di sini kamu harus membuka lembaran baru, dan kamu itu orangnya pinter bergaul, orangnya cukup bisa berbaur, dan kamu adalah orang yang cukup bijaksana, kuat, pegangan hidup kamu bagus. Dan dia suatu hari pasti akan menghubungi kamu lagi. Kenapa? Karena kalau kamu udah mateng, udah mapan, udah move on dari dia tuh kayak ujung-ujungnya menyesal. Kenapa gue milih di orang lain daripada kamu? Mungkin selama ini dia banyak tergoda, dia merasa keren, merasa cantik, merasa ganteng karena disukain orang banyak gitu kan. Kalau feminim, orang ini adalah orang narsis yang suka dandan terus merasa dirinya populer. Kalau dia adalah maskulin, dia adalah orang yang sok keren, sok ganteng, sok cool ya. Jadi dia tuh kayak menyia-nyiakan kamu yang suka sama dia dengan berpura-pura menyukai kamu juga. Sebenarnya dia menyukai orang lain yang notabene lebih jauh standarnya di bawah kamu. Mohon maaf, kamu tuh lebih sempurna ya. Oke. Jadi dia suatu hari dia akan menghubungi kamu lagi,
Mungkin dengan cara nanyain kabar gitu kan, nanyain kabar, terus basa-basi, ngajak makan, ngajak nonton atau apalah. Nah di sini kamu harus berpikir 2 kali, karena aku lihat kamu adalah Five of Cups. Ide-ide kamu banyak, dan of Cups juga. Kamu adalah orang yang sangat bijak dalam berpikir. Kamu adalah orang yang bisa bersosialisasi dengan baik. Bahkan kamu dalam kesendirian ini, dalam harus di saat ini, kamu sekarang lagi bertempur nih. Kamu lagi berasa kamu sendiri, kamu harus bertempur melawan batin kamu yang mungkin belum siap untuk menerima kenyataan kalau dia ini nggak suka sama kamu. Dan mungkin di saat itu semua selesai, kamu udah bisa move on, dia akan kembali, dan kamu di sini harus lebih bijak, lebih stabil. Udah biarkan dia. Dia mungkin datang karena emang ingin bermain-main, ingin mencari kestabilan dari kamu, karena dia merasa orang yang pas ada di samping dia, orang yang mengerti dia, orang yang melihat dia apa adanya, ya cuman kamu. Cuman kadang namanya kita sudah ditipu perasaan, apalagi kalau udah perasaannya tuh kita udah benar-benar sayang, tapi ternyata kita cuma dimainin sama dia. Jangan sampai kamu luluh ke dia. Jadi dia itu nggak sayang sama kamu, cuman dia akan segera menghubungi kamu dalam waktu dekat, atau mungkin dalam tahun ini atau tahun depan. Pokoknya dekat ini atau agak ya setahun. Dia mungkin akan menghubungi kamu dengan embel-embel, hanya say hey, apa kabar. Mungkin dia merasa dia tuh membutuhkan sosok kamu sebenarnya. Hati-hati sama orang ini, bahaya kayak orang ini ya. Lihat kartu oracle-nya. Orang ini tuh kayak ibarat kata nggak jelas ini. Ini apa ini? Orang memanfaatin kamu ini. Love yourself first. Kamu harus mencintai diri kamu sendiri. Buat apa mikirin orang kayak gini? Nggak akan berguna, karena orang kayak gini tuh mikirin egonya dia tuh belum bangun spirit awakeningnya, belum ada. Jatuh. Gila, gue megang kartu jatuh mulu. Licin parah sih. Retreat. Ya, sekarang kamu merasa mengisolasikan diri ya, lagi corona. Dan kamu sekarang harus berpikir dengan jernih. Orang kayak gini emang mau dipertahanin atau enggak? Ini orang jelas cuma ingin memanfaatkan kamu doang. Jadi di saat kamu move on, dia akan datang lagi untuk mencari kestabilan dirinya. Tapi di saat dia lagi happy, dia pergi gitu, mencari orang lain. Emotion are running high. Rasanya masih kacau sekarang kamu, aku tahu. Cuman di sini kamu harus bisa belajar mengikhlaskan, menenangkan hati kamu, memikirkan hati kamu, mencintai diri kamu sendiri. Nggak berguna untuk mikirin orang kayak gini, nggak guna sama sekali. Karena yang ada batin kamu sakit, diri kamu sakit. Kamu yang dipatahkan hatinya. Cuman kamu yang harus berlapang dada, itu menyakitkan. Kamu yang disakitkan, kamu yang jadi korban gitu. Udah korban kesengsaraan, kamu kan butuh kebahagiaan juga. Orang kayak gini udah nggak harusnya kamu pikirin gitu. Kamu harus punya kebahagiaan sendiri yang harusnya kamu lakuin bersama orang yang lain yang mengerti kamu. Oke, paham ya? Jadi sampai sini paham ya, orang kayak gini tuh nggak perlu dipikirin, karena semakin kamu mikirin, dia akan semakin kesenangan. Ini orang belum move on dari gue gitu. Pokoknya kalau misalkan dia menghubungi kamu udah berusaha untuk nggak angkat, atau kamu angkat cuman say apa kabar doang, udah habis itu jangan dibales lagi.
Oke, sekian, terima kasih video kali ini. Semoga kalian bisa menikmatinya. Terima kasih juga yang udah request. Semoga apa yang kalian resahkan bisa terjawab di sini. Dan ini hanya fun reading. Sekali lagi, general reading bisa resonate, bisa tidak. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Salam Queen Tarot Semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.